kita mulai ya. Kita akan membahas bagaimana kita akan membuat shorten blotting dan kita akan buat shorten blotting tadi ya. Sebenarnya ada shorten blotting, ada northern blotting, ada western blotting, tapi intinya sama. Jadi di dalam shorten blotting itu intinya bahwa pemindahan fragmen DNA dari elektroforesis ke dalam kertas nitroselulus. Nah, kalau di sini sih dicontohkan bahwa peneliti ini akan melihat gen penisilin asilase, ya. Jadi di dalam bakteri Bacillus subtilis dan di bakteri Megantherium ini menghasilkan enzim namanya penisilin asilase. Nah, peneliti ini ingin melihat apakah gen penyandi pada Bacillus subtilis dan Bacillus Megantherium ini menghasilkan penisilin asilase yang sama, ya, yang sama. Apa tidak, gitu ya? Nah, peneliti ini tidak melihat kualitas penisilin asilasenya, tetapi langsung melihat apakah gen penyandinya itu mempunyai fragmen atau susunan basa nitrogen yang sama apa tidak. Kalau dia mempunyai susunan basa nitrogen yang sama, maka artinya dia pasti akan menghasilkan protein yang sama, gitu ya. Oke. Tetapi, nah ini yang dilakukan oleh peneliti ya, yang dilakukan oleh peneliti. Jadi dia melakukan isolasi pada kromosom DNA Bacillus Megantherium, tentu dia melalui proses yang saya ceritakan kemarin, yang saya ceritakan di awal, bahwa dia harus mengambil sel Bacillus Megantherium, kemudian memecah sel dari Bacillus Megantherium, kemudian mengambil fragmen DNA, ya, seperti yang sudah di awal tadi, dari sel tadi dibuat suspensi, kemudian disentrifugasi sehingga dihasilkan bagian yang atas, ya, bagian yang atas diambil, terus kemudian dipotong-potong. Ya, dipotong-potong DNA-nya, kemudian setelah dipotong-potong DNA-nya, dipisahkan dengan menggunakan elektroforesis ya, ini ya, dengan menggunakan gel agarosa sehingga didapatkan potongan-potongan fragmen DNA yang kecil, ya. Kemudian ini kan isinya tentu banyak gen penyandi pada Bacillus Megantherium kan banyak gen penyandinya. Ini hanya diambil fragmen DNA yang menghasilkan penisilin asilase. Jadi hanya fragmen DNA penisilin asilase saja diambil dengan memotong dengan memberikan enzim restriksi. Oke. Setelah kita dapatkan fragmen DNA gen penyandi penisilin asilase, selanjutnya dilakukan denaturasi. Ya, selanjutnya dilakukan denaturasi. Terus setelah itu dikasih SS. SS ini artinya dikasih radioisotop, ya, radioisotop. Ya. Nah, kemudian jadi artinya dikomplementasikan dengan SS, artinya potongan fragmen DNA dari Bacillus Megantherium tadi dikasih radioisotop sehingga menjadi DNA SS. Oke. Kemudian selanjutnya DNA ini ditempelkan pada kertas nitroselulus, ya. Jadi selanjutnya ini ditempelkan pada kertas nitroselulus sehingga menjadi DNA SS, ya. Oke. Jadi kertas direndam dalam larutan yang berisi perup DNA SS, kemudian diberi radioisotop ya sehingga menghasilkan namanya DNA SS. Oke. Ini dari apa? Bacillus Megantherium. Ini berarti dari Bacillus Megantherium. Oke. Pada hal yang sama, maksudnya untuk bakteri, ini kan tadi kita akan membedakan antara Bacillus subtilis dan Megantherium kan? Oke. Kita sudah dapat fragmen DNA dari Megantherium, ya. Kita sudah dapat fragmen DNA dari Megantherium. Nah, oke. Hal yang sama juga dilakukan pada Bacillus subtilis, ya. Jadi yang tadi Megantherium, sekarang subtilis. Jadi dilakukan isolasi pada DNA
kromosom DNA Bacillus subtilis, kemudian dipotong-potong lagi, kemudian dimasukkan ke dalam gel agarosa, kemudian fragmen DNA diambil. Oke, bedanya adalah pada Bacillus megantherium tadi dikasih SS, ya. Sementara pada fragmen DNA Bacillus subtilis nggak perlu dikasih probe SS ini, nggak perlu. Ya, jadi kemudian selanjutnya fragmen DNA itu dijiplak pada kertas nitroselulus, kemudian dilakukan fiksasi pada pemanasan 80 derajat Celcius, kemudian didapatkan fragmen DNA pada kertas nitroselulus tanpa SS. Jadi ada 2 fragmen DNA dalam 2 kertas yang berbeda, yang satu dari megantherium yang sudah dikasih isotop SS, yang satu Bacillus subtilis, ya, yang tidak ada SS. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah 2 fragmen DNA tadi dibaca dengan menggunakan plat autoradiografi, ya. Ini untuk melihat fragmentasi DNA yang komplement. Jadi secara otomatis yang ada SS dan tidak ada SS-nya tadi pada saat dibaca dengan autoradiografi dia akan menempel, ya, dia akan menempel. Jadi artinya susunan basa nitrogen yang sama dia saling komplement, yang sama dia akan nempel. Nah dari situ akan kelihatan berapa persentase kesamaannya, berapa persentase. Kalau dia 100% sama, artinya gen penyandi pada Bacillus subtilis dan Bacillus megantherium untuk menghasilkan penisilin asilase itu artinya sama, ya, artinya sama. Jelas ya? Kalau dia berbeda, maka artinya dia berbeda. Jelas nggak? Jelas, Pak. Teknik yang sama digunakan juga, untuk melihat. Kalau misalnya ada orang kecelakaan pesawat tadi ya, ada orang kecelakaan pesawat kan? Atau misalnya ada ini yang mudah saja, misalnya ada orang yang ngebom, misalnya teroris. Polisi kan sering langsung bisa memastikan, oh ini si A, oh ini si B gitu ya. Tekniknya sama seperti ini yang dilakukan. Sama yang dilakukan seperti ini. Jadi berdasarkan prediksi. Misalnya teroris tadi pelakunya adalah si A. Ini diprediksi. Prediksi A. Nah, untuk memastikan apakah ini A atau bukan, ini ditelusuri. A ini anak siapa? Ya. Misalnya si A tadi anaknya Ibu Dewi misalnya. Ya. Maka DNA Ibu Dewi inilah yang diambil. Yang diambil bukan DNA bapaknya. Kalau DNA bapaknya bisa keliru nanti. Bisa keliru. Maka yang diambil harus ibunya. Nah, ibu dan DNA tadi, maka dibuat dengan metode yang sama seperti pada Bacillus subtilis tadi. DNA-nya diambil dua-duanya. Kemudian salah satunya nanti digunakan sebagai DNA probe yang dikasih SS. Kemudian nanti disamakan dengan menggunakan autoradiografi. Kalau dia sama, misalnya 90% sama, oh berarti anaknya. Kalau tidak sama, ya artinya tidak sama. Itulah yang digunakan polisi untuk memastikan. Atau misalnya ada orang kecelakaan potongan kakinya dengan tubuhnya, yang sama itu bisa dilakukan dengan sistem yang seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini contoh bagaimana shorten blotting tadi. Nah, jadi untuk memindahkannya tadi sudah dijelaskan dan hasil akhirnya dari kertas nitroselulus adalah seperti ini, yang gambar-gambar seperti ini. Ya, gambar yang tadi ada bands yang hitam putih. Nah, ini bisa disimpan. Oke. Mungkin dari sini ada pertanyaan mengenai bagaimana kita membuat DNA yang diletakkan pada kertas nitroselulus. Jelas? Pak, mau nanya. Oh iya, silahkan. Untuk menentukan DNA yang ditambah isotop itu gimana? Kan ini kan ada 2, Bacillus megatherium sama Bacillus subtilis. Nah, itu yang dipilih kan Bacillus megatherium tuh DNA-nya yang ditambahin SS. Kenapa enggak yang Bacillus subtilis atau bisa dua-duanya? Oke. Jadi pertanyaan yang bagus ini ya. Untuk dikasih SS, ini tidak boleh dua-duanya. Kita milih salah satu. Sebenarnya
yang dijadikan sebagai DNA SS ini boleh mana saja, boleh mana saja. Boleh Bacillus subtilis, boleh Bacillus megantherium. Tetapi yang menjadi acuan adalah harusnya potongan DNA yang sudah diketahui susunan basa nitrogennya. Ya. Jadi dalam hal ini kebetulan adalah DNA megantherium lah yang sudah diketahui susunannya, sehingga kita gunakan sebagai proof-nya, ya. Jadi proof-nya. Tapi kalau dua-duanya dalam hal ini misalnya tadi untuk mengidentifikasi apakah teroris tadi anaknya si A atau si B, yang akan dijadikan sebagai proof DNA SS sebenarnya terserah yang mana saja. Tapi idealnya adalah yang tubuh yang tidak diketahui tadi. Yang tubuh yang tidak diketahui. Jadi yang tubuh dari teroris tadi yang digunakan sebagai SS. Karena apa? Karena begitu nanti tidak sama dengan sampel ibunya, maka kita bisa menggunakan probe SS ini untuk sampel berikutnya. Karena kalau misalnya yang di-probe adalah yang sampel ibunya, maka susah lagi. Nanti begitu kita ambil orang lain lagi, harus di-probe lagi. Maka idealnya adalah sebagai standar probe-nya, itu yang harus di SS, yang dikasih radioisotop adalah yang terorisnya tadi. Ya, dalam hal ini pada megantherium atau subtilis kita cari pada potongan fragmen DNA yang sudah jelas susunan massa nitrogennya. Oke ya, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, silakan. Makasih, Mungkin Pak. kalau ada pertanyaan yang lain. Nah, jadi yang perlu diketahui juga bahwa Schotten blotting, kertas nitrosulus ini dapat disimpan dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kita punya fragmen DNA yang sudah kita fiksasi dengan menggunakan kertas nitrosulus dalam bentuk Schotten blotting, kita langsung bisa disimpan. Dalam beberapa bulan kita bisa ambil lagi potongan DNA lagi untuk dilakukan misalnya mau sequencing atau yang lain. Maka idealnya kalau kita penelitian dengan menggunakan DNA, setelah kita dapatkan elektroforesisnya, kita rubah dalam bentuk Schotten blotting dulu. Jadi kita bisa simpan dalam tempelan DNA dalam kertas gitu ya, istilahnya ya. Sehingga kita mau pakai kapan saja bisa kita ambil lagi DNA-nya itu. Jadi lebih fleksibel dan lebih praktis kita menyimpan potongan DNA dalam bentuk Schotten blotting ya. Jadi lebih praktis. Oke. Kita lanjutkan ya. Kalau kita sudah punya potongan DNA di dalam kertas nitroselulus, maka kita bisa perbanyak DNA ya. Proses perbanyakan DNA disebut dengan amplifikasi ya. Perbanyakan DNA itu bisa dengan dua metode. Yang pertama dengan metode in vivo atau langsung dimasukkan ke tubuh makhluk hidup, perbanyakan DNA-nya, atau kita menggunakan alat ya, dengan menggunakan alat yang disebut dengan PCR ya. PCR. Oke. Jadi PCR ini adalah metode cloning namanya, tetapi dengan menggunakan alat ya. Ini PCR ini, alat ini sekarang sedang banyak disebut orang sebagai alat yang digunakan untuk memperbanyak gen virus dalam menentukan apakah COVID-19 atau bukan ini ya. Nah, ini alatnya juga namanya virus untuk menentukan virus COVID-19 atau bukan, menggunakan alat namanya PCR ini ya. Oke. Nah, kalau in vivo ini langsung dengan menggunakan rekayasa genetika, langsung di cloning sel makhluk hidup, boleh di bakteri, boleh langsung pada tumbuhan, boleh langsung pada hewan ya. Dan tempat untuk memperbanyak tadi hewan itu namanya transforman. Nah, kemudian secara in vivo kita menggunakan cloning dengan menggunakan alat. Nah, namanya PCR. Ya. Jadi PCR syarat-syaratnya itu harus ada template. Template itu adalah DNA yang sudah kita peroleh tadi, yang kita letakkan di kertas nitroselulus itu namanya template. Oke. Kemudian ada prime atau disebut dengan primer. Ini adalah isinya adalah oligonukleotida. Kemudian yang ketiga adalah enzim polimerase dan prekursor nukleotida. Nah,
prime atau primer ini, inilah yang disebut dengan kemarin pada saat kita mau menguji apakah COVID-19 atau bukan, menunggu primernya. Prime itu adalah ininya, adalah bahan yang digunakan untuk melakukan untuk oligonukleotidanya sebagai bahan baku untuk uji PCR-nya. Ya, itu yang sering disebut orang prime-nya belum ada, prime-nya atau primernya belum ada, itu yang cuma adalah bahan ini ya, yang digunakan untuk menentukan kemarin virus untuk COVID-19 atau bukan. Itu dari metode prime-nya adalah prime ini ya, untuk perbanyak selnya, untuk memperbanyak gen DNA-nya. Nah, ya, jadi yang diperlukan tadi adalah yang pertama adalah template. Ya, template ini adalah fragmen DNA yang kita dapatkan, yang kemudian tadi kita tempel ke dalam hasil isolasi, kemudian selanjutnya kita masukkan ke elektroforesis dan kita tempel dalam kertas nitroselus. Kemudian yang kedua adalah primer. Ini adalah bentuk oligonukleotida yang nanti akan disintesis, kemudian digunakan sebagai rantai DNA. Ya, kemudian yang keempat adalah DNA polimerase. Ini adalah enzim. Ya, enzim ini memiliki kemampuan menggabungkan nukleotida yang tadi disebut prime tadi. Jadi primer tadi itu yang digabungkan dengan menggunakan enzim yang namanya DNA polimerase. Kemudian yang kedua mengkatalisa pembuatan DNA dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Nah, itu adalah DNA polimerase, itu enzimnya. Nah, ini alatnya ya, ini alat yang disebut dengan PCR ya. PCR. Sudah pernah ya kalian praktikum dengan PCR ini ya di lab kita ya? Belum, Pak. Oh ya, Nggak ada di jurusan. ngomong saja sudah gitu kan, orang juga nggak tahu sudah benar atau belum gitu. Iya, benar. Jujur sekali ini. Oke ya. Nah, ini jadi tahap-tahap siklus PCR, ada proses denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius. Jadi ini reaksinya terjadi di alat ya. Jadi kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak lihat karena dimasukkan sampling ke alat. Kemudian diperlukan waktu selama 2 menit. Diperlukan waktu dalam 1 menit ya. Proses denaturasi. Kemudian annealing ya, pada suhu 55 derajat Celcius. Jadi suhunya naik, turun, kemudian naik lagi, kemudian suhunya pada suhu 72 derajat Celcius. Nah, jadi dia suhunya pertama naik, terus kemudian turun, naik lagi pada suhu 72 derajat Celcius, inilah kemudian disintesisnya ya, disintesis. Jadi disintesis tadi. Jadi dimulai dari denaturasi, kemudian annealing, kemudian sintesis. Perbanyakan DNA hanya 1 siklus itu 5 menit. Jadi 1 siklus itu DNA diperbanyak 5 menit. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya kita punya DNA, ini DNA, terus kemudian setelah itu denaturasi, ini sebagai 5 aksen, 3 aksen, dan 3 aksen, 5 aksen, maka akan pecah menjadi 2, ini ya, DNA menjadi 2, kemudian akan di-annealing, sehingga dihasilkan 2 fragmen DNA, Ya, ini pasangan 5 aksen, 3 aksen, dia akan membentuk pasangan basa nitrogen pasangannya, 5 aksen, 3 aksen, terus pada bagian 5 aksen, 3 aksen, dia juga akan membentuk dari 5 aksen, 3 aksen, ini pasangannya, ini, sehingga akan diperoleh 2 potong DNA. Jadi kalau kita punya 1 DNA, dalam 5 menit akan menjadi 2 fragmen DNA. Oke? Dalam 10 menit, 2 fragmen DNA ini akan pecah menjadi 4. Ya, akan menjadi 4. Jadi dari 2 menjadi 4. Oke, ya. Pertama dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4. Setelah dari 4, masing-masing DNA akan pecah lagi. Ini kan menjadi 4. Dari 1, 5 menit, ini menjadi 10 menit, 15 menit, kemudian yang ini 20 menit. Jadi dalam waktu 20 menit, 1 fragmen DNA akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan menjadi 8 fragmen DNA. Ya. Jadi membutuhkan waktu 20 menit. Inilah cara kerja PCR. Ya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan?